Terelie. Terelie lahir pada 21 Mei 1979. Ia merupakan anak dari seorang petani biasa yang tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Nama asli Terelie adalah Darwis. Terelie hanya nama pena yang diberikan di setiap karyanya. Terelie adalah anak keenam dari 7 bersaudara. Kehidupan yang sangat penuh kesederhanaan yang membuatnya tetap sederhana hingga saat ini. Sosok Terelie terlihat tidak banyak gaya dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupannya. Terelie menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Kikim, Sumatera Selatan. Setelah itu pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia dan berkuliah di Fakultas Ekonomi. Terelie menikah dengan Rizky Amelia dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abdul Pasha dan Faiza Askia. Dari sekian banyak karyanya, ia banyak mendapatkan penghargaan. Sinopsis novel Negeri di Ujung Tanduk. Novel ini adalah seri kedua dari novel Negeri Para Bidebah. Thomas adalah tokoh utama dalam novel ini yang berperan sebagai konsultan politik yang sangat cerdas dan pandai berstrategi. Terbukti dia mampu memenangkan calon gubernur 2 periode berturut-turut, bahkan mengalahkan calon petahan. Kali ini, ia harus memenangkan seorang calon untuk maju sebagai calon presiden dalam konvensi satu partai. Namun, usahanya tidaklah mudah. Banyak musuh-musuh politik Thomas dan calon tersebut yang ingin menjegalnya. Dimulai dari difitnahnya Thomas membawa 100 kilo narkoba dan beberapa senjata teroris. Kejadian tersebut berlangsung di kapal pribadi Thomas yang di dalamnya juga ada kakek, adik, dan Mariam. Akan tetapi, berkat kecerdasan Thomas, mereka bisa lolos dari penjara meskipun menjadi buronan internasional. Demi keamanan, kakek dan kadek ditempatkan di bangunan terpencil. Sedangkan Thomas dan Mariam yang mulai kompak menuju kantor, mereka hendak melakukan riset tentang otak di balik peristiwa itu. Ternyata itu adalah perbuatan mafia hukum. Di kantor Thomas ada Chris yang sangat ahli teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Informasi apapun bisa dicari lewat pengumpulan dan analisis data. Tidak lama kemudian, Thomas dan Mariam ditangkap paksa oleh polisi khusus. Tentu karena mereka buronan internasional. Berkat strategi dan momentum yang tepat, lagi-lagi Thomas berhasil kabur dari penjara beserta Mariam. Malapetaka justru terjadi pada sang calon. Dia ditangkap KPK atas dugaan korupsi pembangunan Gedung Olahraga Nasional. Tentu saja itu permainan kotor di kilauan politiknya. Mengingat sang calon memiliki riwayat yang bersih, Thomas melakukan serangan balik. Berkat bantuan Chris dan kecerdasan Thomas, 5 orang mafia hukum tersebut yang merupakan anggota DPR berhasil ditangkap polisi dengan bukti yang kuat. Sebenarnya semua anggota mafia hukum bisa ditangkap, namun Lim Suwerja yang menjadi saksi kunci diculiknya oleh mafia hukum tersebut setelah peristiwa itu. Di sisi lain, pihak yang memfitnah sang calon ingin supaya Thomas berduel dan berunding. Tujuannya adalah untuk membebaskan sang calon supaya bisa ikut konvensi dan membersihkan namanya. Thomas baru saja datang diri tanpa Mariam yang senantiasa mendampingi perjuangannya. Waktu yang dinanti pun tiba. Thomas digiring menuju kapal New Panamax dengan penjagaan ketat orang-orang bersenjata. Di atas laut bebas terjadi perundingan sengit antara Thomas dan Shin Pei yang merupakan kepala mafia hukum. Dia dulunya saudagar kaya yang cerdas. Dia mampu menghapus namanya di internet. Tindakan yang sebenarnya amat susah dilakukan oleh orang pada umumnya. Ketika ada momentum, Thomas langsung merebut pistol orang di sebelahnya dan menembakkannya ke seseorang jenderal bintang 3. Dia yang menangkap Thomas ketika di penjara kali kedua. Akhirnya, keributan dan saling menembak pun terjadi. Ternyata orang-orang di sebelah Thomas yang memakai penutup wajah dan bersenjata itu adalah anggota kepolisian di penjara yang sempat ditempati Thomas.
Setelah sekian lama pertempuran terjadi, akhirnya bantuan terakhir datang dari Lee, petinju hebat yang berhasil dikalahkan Thomas ketika duel di suatu klub. Dia menembakkan rudal ke arah musuh melalui helikopter. Pertempuran pun berakhir. Pada akhirnya Shinpei dan kawan-kawannya dihukum. Calon yang berinisial JD berhasil memenangi konvensi partai berkat dukungan rekan-rekannya, keluarga, dan strategi dari Thomas. Nilai moral. Kutipan teks. Aku menelan ludah, melirik jam besar di tiang ruangan. Hanya 2 menit 15 detik lawan pertamanya dibuat bersungkur. Kau tidak akan berubah pikiran, bukan? Sebuah tangan menyikut lenganku, berkata kencang. Berusaha mengalahkan bising, aku tidak akan membatalkan pertarungan. Pandangan pengarang. Kutipan 1. Dari judul tinju kanan peruntuh tembok merupakan pembicaraan seseorang Thomas dengan keyakinan dan teguh akan pendirian diri sendiri. Thomas tetap maju meski mengetahui resiko yang dialami sangat berat dapat tercermin dalam kalimat aku tidak akan membatalkan pertarungan. Prinsip hadir sebagai suatu pernyataan yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Prinsip yang dikukuhkan oleh Thomas adalah pantang berbalik arah meski layar robek atau kemudi patah. Terlihat dari respons tokoh utama yaitu Thomas yang ditakut-takuti oleh Theo. Interpretasi pandangan pengarang. Pesan yang dapat diambil dari kutipan 1 yaitu seseorang harus memiliki pedoman sebelum melangkah. Setelah melangkah, pegang erat dan konsisten akan pedoman tersebut, tetap kokoh dan kuat berdiri supaya menjadi manusia yang kuat. Kutipan teks itu berisi tentang nilai moral, yakni mengenai hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nilai sosial. Kutipan teks. Aku akan mempersiapkan pertarungan terbesar untukmu, Thomas. Relax. Biar aku yang mengurusnya. Halaman 15. Pandangan pengarang. Kutipan 2 menunjukkan adanya hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu dengan kerjasama. Kutipan tersebut menunjukkan sikap seorang Thomas yang membantu sahabatnya dalam menyiapkan pertarungan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan komunikasi, saling tolong-menolong, dan kerjasama dengan orang lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri. Interpretasi pandangan pengarang. Tokoh Thomas yang digambarkan pengarang menunjukkan adanya nilai sosial. Mengenai hubungan manusia dengan manusia, manusia sebagai makhluk hidup sosial membutuhkan komunikasi, saling tolong-menolong, dan kerjasama dengan orang lain, dikarenakan manusia tidak bisa hidup sendiri. Nilai religius. Kutipan teks. Kita sebenarnya sedang berperang melawan kezaliman yang dilakukan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang mengambil keuntungan karena memiliki pengetahuan, kekuasaan, atau sumber daya. Pada halaman 116. Pandangan pengarang. Kutipan 3 menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Berperang dan berani melawan kezaliman dalam Islam merupakan suatu kehormatan karena telah berjuang melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, Thomas menyatakan berperang melawan kezaliman terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar karena pengetahuan, kekuasaan, dan sumber daya yang lebih diberikan Tuhan seringkali dijadikan alat dalam mengambil keuntungan. Melawan kezaliman adalah wujud hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ihsan atau berbuat kebaikan. Dalam hal ini, pernyataan Thomas kepada Maryam menjelaskan berbuat kebaikan terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar atau kelompok politik, masyarakat, dan lain-lain, khususnya kaum muslim, ialah dengan cara berbuat baik.
Interpretasi pandangan pengarang. Sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Thomas, pengarang memberikan gambaran kehidupan religius, yakni mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya. Sebagai umatnya, haruslah kita membela agama kita dan memerangi kezaliman dengan cara yang baik.